tahu siapa yang menggagalkan 3 periode? Namanya Megawati Soekarno Putri. Fitnah dari Denny Siregar. Menghadap kepada Bu Mega meminta restu untuk 3 periode. Apa yang beliau bilang? Hati-hati Jok, ini melanggar konstitusi. Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya. Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanuddin tadi. Ini benar Mbak, Presiden Jokowi pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu Mbak? Oh enggak pernah. Nah, nggak pernah. Beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Jumpa kembali sahabat Garsidah. Kali ini kita akan menyimak pernyataan yang sangat menarik dari Denny Siregar, di mana dia menyampaikan bahwa Pak Jokowi punya ambisiusme yang sangat tinggi terhadap kepemimpinan 3 periode, atau Pak Jokowi punya keinginan yang sangat kuat untuk menjadi presiden 3 periode. Namun hal ini kemudian dibantah oleh Bahlil Lahadalia dan juga paling utama dari Ibu Megawati sendiri serta Puan Maharani. Nah, bagaimana selengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama berikut ini. Lo tahu siapa yang menggagalkan 3 periode? Namanya Megawati Soekarno Putri. Fitnah dari Denny Siregar. Menghadap kepada Bu Mega meminta restu untuk 3 periode. Apa yang beliau bilang? Hati-hati Jok, ini melanggar konstitusi. Rakyat akan melawan dengan sendirinya. Saya bukan fansnya Bu Mega. Ini Pak Jokowi dikocok, berkeinginan katanya untuk 3 periode. Lah orang yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya. Nah, suatu saat siapa tahu dianya bisa jadi itu ingin 3 periode. Jangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak, Presiden Pak Jokowi pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu Mbak? Oh enggak pernah. Nggak pernah, setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Dengan perpanjangan masa jabatan ini periode, fitnah berikutnya dari Hasto. Perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya, ya. Iya. Ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Ingin cari muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan. Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode. Iya, tuh Pak Jokowi sudah Siapa? kembali mengulang menjelaskan mengenai keinginannya untuk 3 periode itu tidak ada. Pertanyakan saja ke partai-partai. Kapan? Di mana? Nah, siapa yang saya utus? Enggak pernah ada. Ya. Jadi jangan menjadi framing jahat seperti itu. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali, 5 kali 2 kali, gitu, 10 tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak, Presiden Jokowi pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu Mbak? Oh enggak pernah. Nah, nggak pernah. Beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Dan saya sudah ngomong berkali-kali. Ini pernyataan langsung dari Bahlil Lahadalia terkait wacana Presiden Pak Jokowi 3 periode. memberitakan kepada siapapun. Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya. Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanuddin tadi. Di situ dikatakan bahwa kalau COVID ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya. Maka kemudian dibuatlah beberapa skema. Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Iya. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta 3 periode. Itu omongan saya, coba deh dibuka file lama itu. Jadi jangan diputar kaset kotor dong.
kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya, untuk negara gitu. Jadi Mbak, harusnya yang dituntut itu saya. Waktu itu sebagai Menteri Investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan Pilpres. Jadi jangan kalau sakitnya di kepala jangan garuk di kaki ya, tolong. Itu satu. Jadi nggak benar itu. Yang berikut apa lagi? Oh, hukum. Kami kan gini, teman-teman kan tahu Partai Golkar itu juga banyak ada kadernya yang kena. Iya. Mohon maaf ya, Betul. kami prihatin, kami sayang. Kami punya ketua Golkar di Bengkulu, surveinya itu tinggi. Tapi kemudian terjadi musibah. Ada musibah, ketua kami, Pak Rohidin ya kami prihatin, kami sayang betul abang kami. Iya. Tapi apa boleh buat, ini persoalan hukum. Ya kami hargai proses itu, menghormati. Apa Partai Golkar membawa-bawa siapa, menyalahkan siapa? Kan enggak. Jadi kita berpartai ini juga harus fair. Jangan sakitnya di kepala, garunya di perut. Apakah Golkar menyalahkan siapa? Enggak ada. Iya. Jadi kami tidak bermaksud mengatakan ke yang lain. Tapi kalau statement saya ini ada yang merasa, ya wallahu alam bisawab. Masa orang rasa gua harus larang? Betul. Tapi kami hanya melakukan otokritik ke dalam bahwa ada kader partai kami yang memang pada saat pilkada kemarin harusnya dia menang. Surveinya tinggi, 70% lebih. Kemudian kena musibah. Kami nggak menyalahkan bahwa ini yang salah partai A, partai B, atau mantan presiden A, atau mantan presiden B, atau ketum partai A, ketum partai B. Nggak ada itu kita salah-salah. Iya. Atau merasa dikerjain, nggak juga. Jadi maksud saya, berpikirnya itu yang objektif aja lah. Dan kita menghargai, Golkar menghargai proses-proses yang ada, proses hukum yang ada. Ya, demikian. Udah cukup ya? Sudah harus makan siang. Terima kasih teman-teman media. Nah, saya kira sangat jelas apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati dan Puan Maharani yang membantah secara tegas apa yang disampaikan oleh si Denny Siregar ini. Bagian 3 periode ini adalah isu yang selalu digoreng oleh para pembenci Pak Jokowi, terutama anak abah dan kaum 16%. Padahal Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, tetapi itu lagi yang digoreng terus-menerus. Nah, bagaimana pendapat sahabat Garisida? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Silahkan like, share, dan subscribe jika konten ini menarik. Dan sampai jumpa di konten berikutnya.